Oke, halo semua, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu pertanyaan paling fundamental dalam sosiologi, kenapa sih dunia kita ini timpang banget? Kita akan menyelami 3 teori raksasa yang mencoba menjawabnya. Nah, ini adalah debat klasik yang penting banget, terutama buat kalian para mahasiswa atau siapapun yang penasaran kenapa kekayaan global itu nggak merata. Yuk kita mulai. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa ada negara yang makmur banget sementara negara lain kayaknya terus-terusan berjuang sama kemiskinan? Ini bukan pertanyaan baru loh. Para sosiolog udah berdebat soal ini puluhan tahun, dan jawaban-jawaban mereka itu yang membentuk cara kita memandang dunia sekarang. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Anggap aja kita lagi melihat sebuah debat besar. Ada 3 kontestan utama, 3 jawaban klasik yang saling bersaing untuk menjelaskan kesenjangan global. Masing-masing punya sudut pandang yang beda banget. Dan ngertiin ketiganya itu kunci buat bisa berpikir kritis soal isu-isu global. Kita mulai dari argumen pertama. Argumen yang lahir dengan semangat optimisme tinggi banget pasca Perang Dunia Kedua. Teori ini seolah-olah menawarkan sebuah resep yang jelas dan katanya sih universal untuk mencapai kemajuan. Namanya teori modernisasi. Jadi inti dari teori modernisasi ini sebenarnya simpel banget. Pembangunan itu dilihat kayak sebuah jalan lurus, satu jalur evolusi. Semua negara dianggap mulai dari titik yang sama, yaitu tradisional. Nah, supaya bisa jadi negara modern atau maju, mereka cuma perlu ikutin resep yang udah sukses di Barat. Bangun industri, pakai teknologi, anut demokrasi, bahkan sampai nilai-nilai individualisme. Nah, yang bikin teori ini terkenal banget itu model dari seorang ekonom, Walt Rostow. Dia memetakannya jadi 5 tahap yang runut, hampir kayak resep masak deh. Mulai dari masyarakat tradisional yang agraris, terus siap-siap lepas landas, lalu beneran lepas landas dengan ledakan industri, kemudian ekonominya jadi matang, dan puncaknya sampailah di era konsumsi massal. Logikanya tuh menarik banget, negara manapun, dimanapun, bisa menapaki tangga yang sama persis menuju kemakmuran. Tapi, kedengerannya kayak terlalu sempurna kan? Makanya, kritik pun langsung bermunculan. Teori ini dianggap etnosentris, seolah-olah jalannya negara barat itu satu-satunya jalan yang benar. Teori ini juga kayak tutup mata sama satu fakta penting, sejarah kolonialisme. Dan yang paling fatal, teori ini susah banget ngejelasin kenapa udah puluhan tahun nyoba, kok banyak negara nggak lepas landas juga dan malah tetap miskin. Kegagalan teori modernisasi ini memicu satu pertanyaan yang super radikal, logikanya dibalik total. Gimana kalau kemiskinan itu bukan kondisi alami atau titik start? Gimana kalau keterbelakangan itu sendiri adalah sesuatu yang secara aktif diciptakan oleh sistem global? Pertanyaan inilah yang membuka pintu ke argumen kedua. Nah, pertanyaan tadi itu langsung membawa kita ke argumen nomor 2, teori dependensi atau ketergantungan. Kalau modernisasi itu resep yang optimis, teori dependensi ini lebih kayak diagnosis yang kritis. Teorinya nggak ngelihat ke dalam negaranya, tapi justru ke struktur kekuasaan dalam sistem ekonomi dunia. Jadi, poin utamanya gini, menurut teori dependensi, masalahnya itu bukan ada di negara miskinnya, tapi di hubungan mereka sama negara-negara kaya. Dunia itu dibagi 2, ada negara pusat, ini negara-negara industri maju, dan negara pinggiran, alias negara berkembang. Nah, kemiskinan di pinggiran ini, kata teorinya, secara aktif disebabkan oleh hubungan eksploitatif dengan si pusat, yang justru butuh kondisi ini buat mempertahankan kemakmurannya sendiri. Dan kalimat dari Andre Gunther Frank ini, wah, ini ngena banget. Dia menyebutnya development of underdevelopment atau pembangunan keterbelakangan. Maksudnya apa? Maksudnya, kemajuan dan kekayaan negara-negara pusat itu secara historis dibangun di atas keterbelakangan negara pinggiran. Keduanya itu kayak 2 sisi dari satu koin yang sama dalam sistem kapitalisme global. Biar lebih kebayang gimana jebakannya, coba kita lihat tabel ini. Aliran kekayaannya tuh jelas banget. Pertama, negara pinggiran ekspor bahan mentah kayak hasil tambang atau kebun dengan harga murah ke negara pusat. Terus mereka harus beli lagi barang jadi kayak mesin atau HP dari negara pusat dengan harga yang jauh lebih mahal. Udah gitu, keuntungan dari perusahaan asing yang beroperasi di negara pinggiran juga ujung-ujungnya dibawa pulang lagi ke negara pusat. Ini tuh semacam mekanisme penyedotan kekayaan yang sistematis. Oke, dari kritik teori dependensi, muncul lagi nih pengembangan teorinya. Jangkauannya lebih luas, lebih komprehensif. Kalau tadi kita ngomongin hubungan 2 pihak, argumen ketiga ini coba memetakan seluruh mesin ekonomi dunia sebagai satu kesatuan. Inilah dia, teori sistem dunia. Tokoh utamanya Immanuel Wallerstein. Kata dia, udah stop deh ngelihat dunia sebagai kumpulan negara-negara yang terpisah-pisah.
Sebaliknya, kita harus lihat dunia ini sebagai satu sistem dunia tunggal yang diikat oleh ekonomi kapitalis. Di dalam sistem ini, ada pembagian kerja global yang menciptakan hierarki yang jelas antar negara. Nah, Wallerstein menyempurnakan model ini dengan membaginya jadi 3 zona. Kita masih punya inti atau core yang dominan dan periferi atau pinggiran yang dieksploitasi. Tapi, dia nambahin satu zona krusial di tengah, semi-periferi. Negara-negara di sini tuh posisinya nanggung. Mereka ngeksploitasi negara periferi, tapi pada saat yang sama, mereka juga dieksploitasi sama negara inti. Peran mereka sebagai penyangga ini penting banget buat menstabilkan sistem dan mencegah konflik langsung antara si kaya dan si miskin. Jadi kesimpulan utamanya apa? Menurut teori sistem dunia, nasib sebuah negara, peluangnya untuk maju atau enggak, itu lebih banyak ditentukan oleh posisinya di dalam struktur hierarki global ini. Bukan melulu soal faktor internal kayak budaya atau kebijakan pemerintahnya. Yang paling penting adalah di mana posisimu dalam mesin global raksasa ini. Oke, kita udah jalan-jalan lewat 3 teori raksasa ini. Terus, apa relevansinya sekarang? Ternyata, perdebatan klasik ini masih hidup banget dan masih sangat relevan untuk memahami dunia modern yang serba terhubung ini. Coba kita lihat di timeline ini. Kelihatan kan gimana pendulum perdebatan ini berayun dari optimisme modernisasi di tahun 50-an, terus dihantam kritik tajam dari teori dependensi di tahun 60-an, lalu muncul analisis yang lebih komprehensif dari teori sistem dunia. Di tahun 80-an dan 90-an, ideologi pasar bebas ala modernisasi bangkit lagi dalam bentuk neoliberalisme. Debat ini terus berlanjut. Oke, setelah dengar semua teori ini, mungkin kalian bertanya terus gunanya buat gue apa? Well, ini penting banget. Pertama, kerangka ini bantu kalian ngerti akar masalah ketimpangan yang kita lihat sekarang. Kedua, ini nunjukin kalau kata pembangunan itu sendiri nggak netral, ada kepentingannya. Ini juga mendorong kalian jadi lebih kritis sama solusi-solusi satu resep untuk semua. Dan yang pasti, ini jadi bekal dasar buat nganalisis isu-isu zaman sekarang kayak globalisasi, utang negara, atau perdagangan internasional. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau kita terima ide teori sistem dunia bahwa kita semua ini bagian dari satu mesin ekonomi global, apa mungkin ada satu negara yang benar-benar bisa berdiri di luar sistem itu? Atau jangan-jangan kita semua, dengan cara yang berbeda-beda, udah terikat dalam hierarki global ini? Ini pertanyaan besar yang menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak